Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan daripada proyek kami, yaitu mengenai perencanaan sistem informasi enterprise dalam pemesanan tiket online pada Marlin Fastfood, di mana itu menggunakan framework TOGAF. Nah, adapun anggota kelompok dari proyek ini yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Igdea Wagusambara, kemudian ada Gide Marina Jaya, dan yang terakhir ada Made Swartaya. Pada main topik dari proyek ini akan menjelaskan dua main topik, yaitu yang pertama ada preliminary di sini, di mana ini akan menjelaskan arsitektur principles dan goals, dan yang kedua itu ada arsitektur vision, di mana di sini akan menjelaskan vision dan mission, business model canvas, value chain diagram, organization decomposition, stakeholder matrix, dan solution konsep diagram. Nah, pada main topik yang pertama yaitu preliminary akan dijelaskan oleh Gede Mariun Ramjaya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Yoga. Di sini saya akan menjelaskan preliminary. Di preliminary terdapat persiapan dan pemulaan untuk mendefinisikan kerangka dan prinsip yang bertujuan untuk mengkonfirmasikan komitmen dari stakeholder. Penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan arsitektur enterprise. Selanjutnya, Marlin Fastfood. Marlin Fastfood merupakan satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa transportasi laut, dan Marlin Fastfood didirikan pada tahun 2012 menyediakan penyeberangan-penyeberangan berkecepatan tinggi setiap hari antara Sanur di Bali Tenggara dan Nusa Lembongan serta Nusa Penida. Selanjutnya, arsitektur principles dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prinsip bisnis. Arsitektur harus dibuat maupun harus disesuai dengan tujuan, target, fungsi, serta tugas pokok daripada sistem yang yaitu pemesanan tiket online, penyeberangan Sanur ke Nusa Penida dan Lembongan. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi yang dirancang harus sesuai dengan tujuan sistem dan mudah digunakan oleh user. Yang ketiga, prinsip data. Pengolahan datanya harus dilakukan dengan baik, di mana dapat memastikan tempat penyimpanannya dan diakses, dan dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, prinsip teknologi. Teknologi yang digunakan, baik software maupun hardware, dan platform harus sesuai dengan standar dan terpercaya di mana untuk mencegah data yang terkena hack. Selanjutnya, arsitektur goals dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan performa, di mana Marlin Fastfood akan meninggalkan performa yang dan menjalankan visi misi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, penggambaran menyeluruh, menggambarkan perusahaan secara menyeluruh dari aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang ketiga, solusi tinggi turnover, keluar masuknya SDM membuat berhentinya beberapa proses bisnis. Arsitektur ini didesain untuk menjadi solusi masalah turnover. Pegawai yang tinggi di perusahaan Marlin Fastfood. Yang keempat, peningkatan kolaborasi antara divisi yang selama ini terkendala karena kurangnya pemahaman proses bisnis global dapat diatasi dengan arsitektur ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mariun atas penjelasan materinya. Untuk yang kedua, yaitu ada arsitektur vision. Ini akan dijelaskan oleh Made Swartaya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur vision. Arsitektur vision bertujuan untuk menyelaraskan pandangan mengenai alasan dilakukannya perancangan enterprise arsitektur dalam mencapai tujuan utama organisasi dan mendefinisikan lingkup perencanaan arsitektur yang akan dibangun pada objek penelitian. Untuk visi dan misinya,
Visinya yaitu menjadikan perusahaan penyedia jasa penyeberangan dengan kualitas terbaik di Indonesia, dan misinya memudahkan user agar memesan tiket dapat dilakukan di mana saja secara online. User dapat mudah menggunakan, mengakses dan tersambung secara online pada teknologi yang digunakan sistem. Dan dengan adanya tiket online atau e-tiket, user akan hemat waktu dan tenaga. Baik, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan materinya, Made Suartayo. Untuk materi selanjutnya yaitu ada Business Model Canvas. Nah, di sini sudah terlihat pada slide, yaitu merupakan Business Model Canvas daripada Marlin Fastfood. Di mana di sini Business Model Canvas ini merupakan suatu kerangka kerja yang mana akan membahas model bisnis yang ada pada Marlin Fastfood. Nah, adapun untuk yang urutan pertama itu ada activities-nya, di mana di sini memuat penjualan tiket, penjualan paket tur, layanan antar jemput, dan promosi. Nah, kemudian pada key resource-nya itu memuat pegawai, website, dan online marketing. Selanjutnya pada customer segment ini memuat wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan wisatawan mancanegara. Nah, pada channelnya ini terdapat email, telepon, WhatsApp, website, dan juga sosial media. Nah, pada key partners ini Marlin Fastfood ada agent, tour guide, tourism, dan accommodation. Nah, pada value proposition-nya itu di sini Marlin Fastfood menggunakan sistem tiket online dalam pemesanannya. Kemudian fleksibel dalam menangani keinginan customer. Nah, dan yang terakhir tidak hanya menggunakan tiket offline pada pemesanannya, tapi juga menggunakan tiket online. Nah, kemudian pada cost strukturnya itu membahas mengenai biaya marketing, gaji pegawai, dan biaya operasional. Dan yang terakhir pada revenue stream-nya itu terdapat tiket penyeberangan, paket tour island, dan pelayanan antar jemput. Selanjutnya, nah untuk materi selanjutnya itu ada value chain diagram, di mana yang ini menjelaskan mengenai function daripada value chain diagram yang terdapat pada Marlin Fastfood. Di mana di sini pada baseline-nya itu terdapat financial management dan juga human resource management pada supporting activities. Dan pada primary activities-nya terdapat customer service dan marketing activities. Nah, pada value chain diagram function-nya yang mana berdasarkan target, pada supporting activities-nya itu terdapat financial management, human resource management, dan development management. Nah, pada primary activities-nya itu terdapat sales activities, customer service, dan yang terakhir ada marketing activities. Selanjutnya, nah di sini pada value chain diagram yaitu dalam hal organization. Nah, dalam slideshow sudah terlihat value chain diagram organization daripada Marlin Fastfood. Nah, pada baseline-nya terdapat supporting activities yang mana memuat financial division dan human resource division. Pada primary activities-nya itu memuat mengenai customer service division dan marketing division. Nah, pada targetnya di mana Marlin Fastfood akan menambahkan development division pada supporting activities. Dan pada primary activities-nya akan menambahkan sales division.
Selanjutnya, nah di sini ada organization decomposition diagram. Nah, sudah terlihat ini merupakan bagian dari organization decomposition daripada Marlene Pasbut, yang mana pada jabatan tertingginya itu ada CEO. Nah, di bawah CEO itu ada general manager. Nah, pada general manager ini terdapat 6, di mana yang pertama ada financial manager, human resource manager, development manager, sales manager, customer manager, dan marketing manager. Selanjutnya, nah ini merupakan gambaran dari stakeholder map matrix pada Marlene Pasbut, di mana di sini akan menjelaskan mengenai stakeholder daripada Marlene Pasbut dan juga akan menjelaskan key concern daripada stakeholder itu sendiri. Di mana yang pertama ada pada executive shipper ini yaitu merupakan pemegang jabatan tertinggi pada Marlene Pasbut. Kemudian ada general manager, di mana key concern ini memuat mengenai pemantauan pemeliharaan proses bisnis secara general. Nah, kemudian pada financial manager ini di mana pada key concern-nya itu memuat mengenai pemantauan dan pemeliharaan keuangan perusahaan mulai dari pajak, masukan, pengeluaran, dan yang ada di dalamnya. Kemudian pada human resource manager ini mengelola, mengatur sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Kemudian pada development manager ini merencanakan membuat creative content dan juga melakukan pemeliharaan terhadap software. Kemudian pada sales manager ini mengatur quota dan target, di mana membuat rencana penjualan target. Nah, kemudian pada customer service manager ini melakukan pelayanan dan menjalin hubungan terhadap customer. Dan yang terakhir ada marketing manager, di mana pada key concern ini yaitu membuat perencanaan, promosi, dan penerapan strategi pemasaran pada perusahaan. Selanjutnya, nah pada materi selanjutnya ini yaitu ada solution concept diagram, di mana ini akan memuat baseline dan juga target pada solution concept diagram itu sendiri pada Marlene Pasbut, di mana pada baseline-nya ini pada single sign on ini memuat financial modul, human resource modul, customer service modul, dan juga marketing modul. Di mana pada Hackspace board network-nya itu pada business process automation pada financial modul ini memuat mengenai pengajian karyawan, penagihan pembayaran, belanja bulanan. Nah, pada human resource modul ini pada untuk business process automation itu memuat mengenai penerimaan pegawai dan pengajian cuti. Nah, selanjutnya pada customer service modul dalam business process automation ini memuat mengenai pelayanan antar jemput dan menangani komplain. Dan yang terakhir pada marketing modul ini memuat mengenai merancang strategi SEO dan sosial media. Nah, adapun juga KPI pada baseline ini, di mana pada setiap KPI ini pada financial division ini memuat mengenai keseimbangan neraca keuangan dan keteraturan administrasi. Kemudian pada human resource division ini memuat mengenai disiplin pegawai
dan kesejahteraan pegawai. Nah, kemudian pada KPI Customer Service Division ini yang pertama memuat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan, kedua tingkat kepuasan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan jumlah pelanggan. Dan yang terakhir ada juga KPI pada Marketing Model Division, mana yang pertama mengenai kuantitas dan kualitas pemasaran, dan yang kedua peningkatan pendapatan. Nah, itu merupakan penjelasan dari solution konsep diagram pada baseline yang ada pada Marine Passport. Nah, dalam untuk targetnya itu sendiri terlihat pada diagram yang di sebelah kanan, di mana adanya penambahan, di mana pada financial module pada business process automation ini adanya penambahan, yaitu dalam segi pembayaran operasional. Dan kemudian pada human resource module ada penambahan, yaitu adanya penerimaan magang dan pengunduran diri pada business prosesnya. Kemudian pada single sign-on-nya ini ada pun tambahan, di mana ada development module. Nah, yang mana dalam business process ini memuat mengenai maintenance, creative contents, dan UI UX. Kemudian ada tambahan juga pada single sign-on, yang mana itu ada sales module. Nah, pada business process-nya itu ada menawarkan jasa dan penyebaran brosur. Nah, kemudian pada customer service module ini dalam business process automation-nya ada pun tambahan pada target solution concept diagram ini. Itu di mana ada fast respon dan menanggapi review. Dan yang terakhir pada marketing module ini ada pun tambahan, mana adanya promosi dalam business proses daripada solution concept diagram itu sendiri. Nah, kemudian pada KPI pada target solution concept diagram ini ada pun tambahan, di mana dari itu yang pertama ada KPI Development Division dan juga KPI Sales Division. Di mana KPI Development Division ini memuat mengenai kuantitas dan kualitas konten. Dan yang kedua, kuantitas dan kualitas software. Dan pada KPI Sales Division ini, yang pertama yaitu memuat mengenai kuantitas dan kualitas penjualan. Dan yang kedua, peningkatan pendapatan atau win rate. Nah, itu merupakan solution konsep diagram daripada Marine Passport, yang mana dari baseline ke target daripada solution konsep diagram itu. Nah, selanjutnya, itu merupakan pemaparan materi dari proyek kami. Jika ada kesalahan atau kurangnya dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.